9 Sutra Matahari Part 347. Edisi 3669 dan 3670. Dengan suara serak, kembali ke cerita. Tuan Muda Ye, semua pejabat tinggi tentara aliansi berkumpul di sekitar Ye Tianfei, dan mereka semua ragu untuk berbicara, karena mereka baru saja mendengar Ye Tianfei mengatakan bahwa 12 dewa sejati dari Kam Pelindung harus membawa pasukan mereka kembali ke markas, dan 12 dewa sejati benar-benar melakukan apa yang dikatakan Ye Tianfei. Ini terlalu luar biasa. Semuanya, sekarang krisis 3000 dunia kita telah teratasi, dan semua orang dapat merasa tenang. Selanjutnya, semua orang harus membereskan bagian kehampaan ini. Aku masih memiliki beberapa hal untuk ditangani. Ye Tianfei melirik pejabat tinggi tentara aliansi dan berbicara perlahan. Setelah itu, Ye Tianfei berbalik, melangkah keluar dari 3000 dunia dalam satu langkah, dan menghilang. Ye Tianfei sekarang berada di level dewa sejati primer, dan kekuatan sejatinya telah jauh melampaui dewa sejati yang sempurna. Ditambah dengan kekuatan fisiknya yang kuat, kecepatan gerakan badannya telah mencapai level yang sangat tinggi. Sebelum pejabat tinggi tentara aliansi dapat melihat apa yang sedang terjadi, mereka menemukan bahwa Ye Tianfei telah menghilang. Terlalu cepat, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru dalam hati mereka. Semuanya, apakah kalian mendengar apa yang dikatakan Tuan Ye tadi? Kita hanya perlu melakukan apa yang dikatakan Tuan Ye. Tetua Kong menekan keraguannya dan berkata dengan keras. Ya, semuanya, Tuan Ye sudah kembali. Jadi sekarang kita tidak perlu takut pada kubu penjaga, kita hanya perlu melakukan semuanya sesuai perintah Tuan Ye. Xiao Ziming juga berkata dengan keras. Sayang sekali. Orang-orang di kubu penjaga itu dibiarkan pergi tanpa cedera. Akan lebih baik jika mereka bisa dibunuh. Ouyang Tao berkata dengan gigi terkatup saat dia melihat ke arah di mana orang-orang kubu penjaga pergi. Tidak, apakah kalian tidak mendengarnya tadi? Tuan Ye meminta mereka untuk pergi secara pribadi. Tuan Ye pasti memiliki niatnya sendiri untuk melakukan ini. Kita tidak dapat melakukan sesuatu yang gegabah, jika tidak, itu akan merusak rencana Tuan Ye. Tetua Kong berkata di samping. Itu benar, Ouyang Tao mengangguk. Apa yang terjadi? Aku juga tidak mengerti. Di dunia terpencil Kang Wan dan 6 lelaki tua lainnya, mereka telah memperhatikan apa yang telah dilakukan Ye Tianfei. Ketika mereka melihat 12 dewa sejati di Kam penjaga membawa semua orang pergi, ke-6 lelaki tua itu bingung dan berspekulasi. Menurutku itu pasti teknik jiwa yang langka. Mungkin saja Ye Tianfei telah menggunakan beberapa teknik jiwa untuk mengendalikan 12 dewa sejati. Tidakkah kau lihat bahwa 12 dewa sejati bersikap begitu patuh di depan Ye Tianfei tadi? Kang Wan berpikir sejenak dan berkata, itu masuk akal, ini mungkin alasannya. Hanya saja Ye Tianfei dapat menggunakan teknik jiwa untuk mengendalikan 12 dewa sejati, yang berarti bahwa tingkat energi jiwanya telah mencapai ketinggian yang sangat menakjubkan. Tampaknya dia telah membuat kemajuan besar di kekosongan lain selama periode waktu ini. Kelima lelaki tua lainnya mengangguk setuju setelah mendengar kata-kata Kang Wan. Pada saat ini, Ye Tianfei telah bergegas menuju ke arah klan api, karena di antara kekuatan yang terkait dengan Ye Tianfei, markas besar klan api relatif dekat dengan 3000 dunia. Ye Tianfei memasuki pesawat ruang angkasa dan mempercepat kecepatan pesawat ruang angkasa ke keadaan tercepat, terus-menerus menembus ruang angkasa dan menuju markas klan api. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei tiba di depan markas klan api. Melihat dari kejauhan, dia menemukan bahwa markas klan api telah lama dikepung oleh sejumlah besar orang. Sepertinya Kam penjaga telah menyerbu markas klan api. Kata Hun Lao, sosok Ye Tianfei melintas dan tiba di depan markas klan api. Begitu Ye Tianfei muncul, sekelompok orang patroli dari Kam penjaga bergegas mendekat. Ye Tianfei menamparkan mereka dan menjatuhkan semua orang patroli dari Kam penjaga di tempat. Kemudian Ye Tianfei melangkah ke markas klan api. Banyak anggota Kam penjaga yang menghalangi jalan tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi langsung dipukul oleh Ye Tianfei dan meledak di tempat, berubah menjadi bola kabut darah, seperti kembang api berwarna darah yang mekar. Setelah memasuki alam api, Ye Tianfei melihat sekeliling dan melihat orang-orang dari Kam penjaga di mana-mana. Orang-orang dari Kam Guardian mencari kemana-mana di alam api, yang telah hancur tak dapat dikenali lagi. Ada banyak mayat anggota klan api berserakan di mana-mana, darah mengalir seperti sungai, dan bau darah sangat menyengat.
Jelas bahwa telah terjadi pertempuran sengit di sini belum lama ini. Orang-orang dari klan api semuanya telah bersembunyi di tanah leluhur. Ye Tianfei berkata dengan lembut. Ye Tianfei melesat dan bergegas menuju ke arah tanah leluhur klan api. Benar saja, sejumlah besar orang dari Camp Guardian mengepung tanah leluhur klan api. Di garis depan Camp Guardian berdiri 4 dewa sejati. Pada saat ini, keempat dewa sejati dari Camp Guardian memiliki ekspresi marah di wajah mereka. Tanah leluhur klan api adalah dunia kecil, dan saat ini pintu masuk dan keluar dunia kecil itu ditutupi oleh lebih dari selusin formasi besar. Selain lebih dari selusin formasi besar ini, ada lebih dari selusin orang yang berdiri di depan pintu masuk dan keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menghadapi pasukan Camp Guardian. Siapa kalian? Mengapa kalian ingin mengganggu aksi Camp Guardian kami? Saya melihat bahwa kalian semua adalah dewa sejati, dan kalian seharusnya datang ke Void ke-8 dari Void lain. Dalam hal ini, kalian harus memahami seberapa kuat fondasi dan kekuatan Camp Guardian kami. Jadi saya menyarankan kalian untuk tidak bertanya tentang urusan Camp Guardian kami. Jika kalian datang ke Void ke-8 untuk mendapatkan sumber daya kultivasi, maka silakan pergi ke tempat lain. Meskipun kekuatan keseluruhan Void ke-8 relatif lemah, itu masih merupakan tempat yang besar. Kalian dapat pergi dan merampok kekuatan lain, dan kami tidak akan ikut campur. Namun saya juga berharap kalian tidak akan mengganggu aksi Camp Guardian kami. Klan api ini telah menjadi sasaran Camp Guardian kami. Salah satu dewa sejati dari Camp Guardian melangkah maju, menatap selusin orang yang berdiri di depan pintu masuk dan keluar dunia kecil tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan berkata dengan keras. Namun, selusin orang itu tidak mengatakan apapun sejak mereka tiba, dan belum menjawab pertanyaan dewa sejati dari Camp Guardian. Orang-orang ini sama sekali tidak menganggap serius Camp Guardian kita. Serang saja, aku tidak tahan lagi. Pada saat ini, keempat dewa sejati di Camp Guardian sangat marah. Salah satu dewa sejati mengirim pesan kepada 3 dewa sejati lainnya, dan energi di badannya melonjak liar, siap untuk maju dan menyerang kapan saja. Tidak, ada lebih dari selusin dari mereka, dan 2 di antaranya tampaknya adalah dewa sejati tingkat tinggi. Jika kita benar-benar melawan mereka, kita tidak akan memiliki peluang untuk menang. Lupakan saja, kita akan bersabar dengan selusin orang ini untuk saat ini. Setelah kita menghancurkan klan api ini, kita akan menyelidiki identitas mereka dan melapor ke markas besar. Pada saat itu, selusin orang ini dan pasukan di belakang mereka akan tahu bahwa Camp Guardian kita tidak mudah untuk diajak main-main. Dewa sejati lainnya berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya, dan kemudian mengirim pesan. Semuanya, siapa kalian? Apa kalian benar-benar ingin mencabik-cabik wajah kalian dengan Camp Guardian kami? Apa kalian mengincar harta milik klan api dan ingin merampoknya? Kalau begitu, baiklah, aku punya kompromi. Yaitu, kita bekerja sama untuk menghancurkan klan api, dan kemudian kalian dapat mengambil semua harta milik klan api. Karena tujuan utama pasukan Camp Guardian kami datang ke sini adalah untuk menghancurkan klan api, dan klan api memiliki dendam terhadap Camp Guardian kami. Ini seharusnya tidak apa-apa, kan? Seorang dewa sejati dari Camp Guardian melangkah maju dan berkata dengan keras. Kalian orang-orang dari klan api, keluar sekarang, berlututlah di depan kami, dan matilah dengan patuh. Tidak peduli siapa itu, jika kalian memprovokasi Camp Guardian kami, kalian tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Hari ini adalah hari ketika klan api kalian akan binasa. Dewa sejati itu menatap dunia kecil di belakang selusin orang itu lagi dan berkata dengan suara dingin. Suaranya, di bawah berkah energi tingkat dewa sejati, ditransmisikan ke tanah leluhur klan api, dan gema bergulir yang berasal dari tanah leluhur klan api dapat didengar dengan jelas. Kami, klan api, tidak pernah memiliki kebiasaan menyerah pada ras alien, dan kami telah ada sejak lama. Tidak mudah bagi kalian untuk menghancurkan klan api kami. Sebuah suara keras datang dari dunia kecil. Senior Cui Hong yang berbicara. Pada saat ini, Ye Tianfei telah melangkah dari kejauhan dan tersenyum ketika mendengar suara ini. Selusin orang yang berdiri di depan pintu masuk dan keluar tanah leluhur klan api dikirim oleh Ye Tianfei sebelumnya. Di antara mereka, beberapa adalah anggota tingkat tinggi dari kamp pemulih kekosongan ke-6, dan lebih dari setengahnya adalah klon Ye Tianfei. Setelah mereka datang ke klan api,
mereka tidak pernah mengambil tindakan, tetapi berdiri di depan pintu masuk dan keluar tanah leluhur klan api untuk melindungi orang-orang klan api. Karena Ye Tianfei sudah memerintahkan agar mereka tidak perlu bertarung dengan orang-orang di kamp pelindung, agar tidak merusak badan mereka. Rencana Ye Tianfei adalah menaklukkan semua dewa sejati dan semua dewa virtual di kamp pelindung ini sebagai klonnya sendiri, lalu duduk di Void ke-8 untuknya di masa mendatang. Saat berikutnya, Ye Tianfei langsung menggunakan teknik jiwa klan hantu reinkarnasi untuk menghadapi 4 dewa sejati yang berdiri di garis depan kamp pelindung. Apa yang terjadi? Kenapa aku tiba-tiba merasa sangat lelah dan mengantuk? 2 dari 4 dewa sejati adalah dewa sejati tingkat menengah, dan 2 adalah dewa sejati tingkat dasar. Mereka sama sekali tidak tahan dengan teknik jiwa yang dilakukan oleh Ye Tianfei. Mereka langsung merasakan jiwa mereka mengantuk, lalu perlahan-lahan mereka jatuh ke dalam keadaan bingung dan tidak sadarkan diri. Karena kekuatan klan api tidak kuat, kamp pelindung hanya mengirim 4 dewa sejati untuk datang. Dalam keadaan normal, 4 dewa sejati dapat dengan mudah menghadapi klan api. Namun sekarang setelah Ye Tianfei tiba tepat waktu, keempat dewa sejati itu tampak tidak penting. Tidak, ingatanku menghilang. Apa yang terjadi? Apakah seseorang melakukan sesuatu pada jiwaku? Pada saat ini, Ye Tianfei sudah menggunakan teknik pemurnian jiwa untuk memurnikan jiwa keempat dewa sejati. Keempat dewa sejati itu mendapati bahwa ingatan mereka tampaknya berangsur-angsur menghilang, dan mereka semua berteriak ketakutan, tetapi segera mereka berdiri di sana tanpa bergerak. Karena teknik jiwa klan hantu reinkarnasi yang dilakukan oleh Ye Tianfei telah membuat mereka benar-benar pingsan. Apa yang terjadi? Mengapa kalian berempat tiba-tiba terlihat begitu panik? Orang-orang di kamp penjaga di belakang juga bingung. Segera, jiwa keempat dewa sejati di kamp penjaga dimurnikan oleh Ye Tianfei. Ye Tianfei secara paksa mencetak tanda kekuatan jiwanya pada jiwa keempat dewa sejati ini. Kemudian Ye Tianfei melihat para dewa virtual di kamp penjaga, dan melakukan teknik jiwa dan teknik pemurnian jiwa klan hantu reinkarnasi satu per satu, mengubah semua dewa virtual ini menjadi klonnya. Bahkan para dewa sejati tidak dapat menahan 2 teknik jiwa yang dilakukan oleh Ye Tianfei, dan para dewa virtual itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sepertinya teknik rahasia klan hantu reinkarnasi masih berguna. Teknik itu bisa membuat pihak lain jatuh koma. Dalam kondisi ini, jika kamu memurnikan jiwa mereka, kamu tidak akan menemui perlawanan apapun. Jika kamu menggunakan teknik pengikatan jiwa, meskipun energi kekuatan jiwamu dapat dengan mudah menjebak jiwa mereka, keinginan mereka masih jelas, dan mereka berjuang dan berteriak selama seluruh proses pemurnian, yang terlalu menyebalkan untuk didengarkan. Hun Lao berkata sambil tersenyum. Memang, teknik jiwa klan hantu reinkarnasi sangat berguna. Belum lagi mereka yang tingkat energi jiwanya lebih rendah dariku, bahkan jika aku bertemu mereka yang tingkat energi jiwanya lebih tinggi dariku, aku dapat membuat mereka jatuh koma sebentar. Ini adalah teknik jiwa yang dapat digunakan untuk menantang mereka yang tingkatnya lebih tinggi. Ye Tianfei mengangguk dan menjawab sambil tersenyum setelah mendengar apa yang dikatakan Hun Lao. Jadi, jika kamu bertemu dewa, bisakah kamu menggunakan teknik jiwa klan hantu reinkarnasi ini untuk menghadapi dewa? Ulat sutra naga bertanduk emas tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Memang mungkin untuk mencoba, tetapi sejauh ini, aku belum pernah melawan dewa secara langsung, dan aku tidak tahu berapa tingkat energi jiwa dewa utama. Jadi aku tidak yakin, jawab Ye Tianfei. Dengan alam dan kekuatanmu saat ini, diperkirakan sulit untuk bertemu lawan di alam Dewa Void. Lawanmu berikutnya adalah dewa, jadi kau harus bersiap. Hun Lao mengingatkan, Senior Cui Hong, kalian keluar, klan api kalian aman sekarang. Ye Tianfei mengeluarkan selembar giok dan mengirim pesan. Apa yang terjadi? Aku benar-benar menerima pesan dari Tuan Ye. Mungkinkah salah satu klon Tuan Ye telah datang? Pada saat ini, di tanah leluhur klan api, Cui Hong dan sejumlah besar pemimpin klan api selalu memperhatikan situasi di luar. Tiba-tiba, dia mengeluarkan selembar giok pesan dari badannya, dan kemudian menerima pesan dari Ye Tianfei, yang agak mengejutkan. Kemudian dia segera menggunakan selembar giok pesan ini untuk berkomunikasi dengan Ye Tianfei. Tuan Ye, apakah Anda mengatakan bahwa badan asli Anda telah kembali? Setelah beberapa saat, wajah Cui Hong menunjukkan ekspresi yang sangat gembira, karena Ye Tianfei mengatakan kepadanya bahwa badan aslinya telah kembali,
dan sekarang semua orang di kamp pelindung di alam api telah menyerah. Tuan Ye, apakah yang Anda katakan benar? Apakah Anda mengatakan bahwa orang-orang di kamp pelindung di alam api telah menyerah kepada Anda dan akan mematuhi perintah Anda? Setelah menerima pesan Ye Tianfei, Cui Hong tercengang di tempat, tidak dapat mempercayainya. Benar sekali, Senior Cui Hong, apakah menurutmu aku akan berbohong padamu? Saat ini, Ye Tianfei telah tiba di pintu masuk tanah leluhur klan api. Itu memang badan asli Tuan Ye. Cui Hong terkejut sekaligus gembira saat merasakan napas Ye Tianfei. Tanpa ragu, dia bergegas keluar dari tanah leluhur. Tuan Ye, badan aslimu telah kembali. Hebat sekali. Selama periode ini, orang-orang di kamp pelindung telah bangkit kembali, dan Void ke-8 kita telah jatuh ke dalam kekacauan lagi. Sekarang setelah kau dapat kembali tepat waktu, Void ke-8 kita memiliki harapan. Cui Hong menatap Ye Tianfei di depannya dan berkata dengan penuh semangat. Tuan Ye, orang-orang ini. Kemudian Cui Hong menatap orang-orang kamp pelindung yang berdiri rapi di kehampaan di kejauhan. Senior, jangan khawatir, aku akan membiarkan mereka pergi sekarang. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Kemudian Ye Tianfei memberi perintah, dan keempat dewa sejati dari kubu pelindung melambaikan tangan mereka dan memimpin orang-orang kubu pelindung untuk berbalik dan pergi. Sesaat kemudian, mereka semua meninggalkan alam api. Keempat dewa sejati sekarang adalah klon Ye Tianfei, memimpin para pelindung untuk kembali ke markas pelindung. Tuan Ye, apa yang terjadi? Bagaimana orang-orang di pelindung ini bisa mematuhi perintah Anda? Terutama keempat orang yang memimpin, mereka adalah empat dewa sejati. Cui Hong tercengang melihat bahwa para pelindung berbalik dan pergi setelah Ye Tianfei memberi perintah. Tuan Ye, apakah mereka orang-orang Anda? Cui Hong menatap selusin orang yang berdiri di belakang Ye Tianfei dan bertanya. Sebelumnya, para pelindung ingin menyerang tanah leluhur klan api, tetapi selusin orang ini muncul tepat waktu dan menghalangi pintu masuk dan keluar tanah leluhur klan api. Setelah para pelindung pergi, selusin orang ini semua berdiri di belakang Ye Tianfei. Ya, mereka semua orang saya. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Tuan Ye, tampaknya Anda baik-baik saja di luar sana. Mereka semua pastilah ahli tingkat dewa sejati, bukan? Mereka semua adalah orang-orang Anda. Cui Hong tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Senior Cui Hong, Istana Dewa Bunga, Kuil Xiaoliang, dan kamp pemulih sekarang diserang oleh kamp pelindung. Saya harus segera mengatasinya. Ye Tianfei berkata kepada Cui Hong. Ya, meskipun krisis klan api kita telah teratasi, pasukan itu pasti diserang oleh kamp pelindung. Oh tidak, saya harus segera ke Istana Dewa Bunga untuk melihat apakah Afang baik-baik saja. Cui Hong merasa cemas setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei. Senior Cui Hong, jangan khawatir. Saya telah mengirim orang-orang saya ke Istana Dewa Bunga, dan Istana Dewa Bunga akan baik-baik saja. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Sebelumnya, Ye Tianfei mengirim 50 atau 60 dewa sejati ke pasukan-pasukan yang berhubungan dekat dengannya. Ye Tianfei percaya bahwa dengan dewa sejati ini yang menjaga, pasukan itu pasti baik-baik saja. Ye Tianfei sebelumnya telah melahap jiwa beberapa dewa sejati dari kamp pelindung dan memperoleh ingatan mereka. Dia tahu perkiraan jumlah dewa sejati yang dikirim oleh kamp pelindung ke Void ke-8. Benarkah? Itu hebat. Hong Hong merasa lega setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat selusin dewa sejati yang berdiri di belakang Ye Tianfei, dan merasa lebih lega lagi. Situasi klan api sudah sangat kritis. Meskipun semua anggota klan api telah bersembunyi di tanah leluhur, kekuatan keempat dewa sejati sangat mengerikan. Mereka hampir menyerang tanah leluhur klan api. Pada saat kritis, lebih dari selusin dewa sejati tiba-tiba datang dan menghalangi perkemahan penjaga. Tuan Ye, apakah orang-orang yang Anda kirim ke Istana Dewa Bunga juga dewa sejati? Cui Hong bertanya. Ya, jadi Senior Cui Hong, Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatan Istana Dewa Bunga. Ye Tianfei mengangguk. Itu bagus. Tapi aku masih harus bergegas ke Istana Dewa Bunga sekarang. Aku harus pergi dan melihatnya sebelum aku bisa merasa yakin. Cui Hong berkata dengan bersemangat. Kemudian, Ye Tianfei meninggalkan alam api, dan Cui Hong segera bergegas ke markas besar Istana Dewa Bunga. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei tiba di markas besar Xiaoliang Guan.
Markas besar Xiao Liangguan adalah kelompok dunia berskala besar. Sebelum Ye Tianfei tiba di markas Xiao Liangguan, dia langsung melihat bahwa kelompok dunia ini telah dikelilingi oleh kamp penjaga, dan ada kamp penjaga di mana-mana. Ye Tianfei melintas dan berjalan ke markas kuil Xiao Liang, lalu berjalan ke salah satu dunia yang lebih besar. Kemudian Ye Tianfei melihat bahwa ada dua pasukan yang saling berhadapan di dunia ini. Yang satu adalah pasukan kamp penjaga, dan yang lainnya adalah pasukan kuil Xiao Liang. Kepala kuil Xiao Liang berdiri di garis depan kuil Xiao Liang, menatap ke depan dengan tatapan serius. Di tengah kedua pasukan itu berdiri lebih dari selusin orang. Aura energi yang dipancarkan oleh selusin orang ini sangat menakutkan, dan itu benar-benar menekan momentum kedua pasukan itu. Siapa mereka? Masing-masing dari mereka sangat kuat. Apakah mereka di sini untuk membantu kuil Xiao Liang kita? Tetapi mengapa mereka berdiri di sana tanpa mengatakan sepatah kata pun setelah mereka datang, dan belum membuat pernyataan apapun sampai sekarang? Seorang pejabat senior yang berdiri di samping kepala kuil Xiao Liang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengirimkan transmisi suara ke kepala kuil Xiao Liang dan bertanya. Aku tidak tahu siapa mereka, dan aku tidak tahu apa tujuan mereka datang ke kuil Xiao Liang kita. Namun, dari situasi saat ini, tampaknya mereka tidak akan menyerang kuil Xiao Liang kita, tetapi tampaknya mereka melindungi kuil Xiao Liang kita. Kepala kuil Xiao Liang menjawab melalui transmisi suara. Belum lama ini, pasukan dari kubu pelindung menyerang kuil Xiao Liang. Kepala kuil Xiao Liang memimpin orang-orang kuil Xiao Liang untuk bersiap menghadapi musuh. Tepat ketika kedua belah pihak hendak memulai perang, tiba-tiba lebih dari selusin orang menyerbu masuk dari luar, lalu menghalangi kedua belah pihak, tanpa sepatah kata pun, seperti patung, dan tetap berdiri hingga sekarang. Semuanya, siapa kalian? Kami dari kubu pelindung. Apakah kalian benar-benar berniat mencampuri urusan kubu pelindung kita? Pada saat ini, di garis depan pasukan kubu pelindung, seorang dewa sejati tingkat tinggi bertanya dengan marah. Di samping dewa sejati tingkat tinggi ini, ada 3 dewa sejati lainnya yang berdiri. Pasukan kubu pelindung ini dipimpin oleh 4 dewa sejati. Keempat dewa sejati mengira mereka dapat dengan mudah menghancurkan kuil Xiao Liang, tetapi tepat ketika mereka hendak mengambil tindakan, lebih dari selusin dewa sejati tiba-tiba muncul di depan mereka dan berdiri di depan mereka. Mereka telah saling berhadapan sampai sekarang. Tidak peduli bagaimana keempat dewa sejati dari kubu pelindung bertanya, lebih dari selusin dewa sejati tidak pernah mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya menatap pasukan kubu pelindung dengan dingin. Setiap kali keempat dewa sejati dari kubu pelindung ingin melewati selusin dewa sejati ini untuk berurusan dengan orang-orang Xiao Liangguan, selusin dewa sejati ini akan segera melepaskan tekanan energi mereka untuk menekan orang-orang dari kubu pelindung. Kutu kupret, dari mana orang-orang ini datang? Keempat dewa sejati dari kubu pelindung sangat marah saat ini, tetapi mereka tidak berani bergegas untuk bertarung. Bagaimanapun, pihak lain memiliki lebih dari selusin dewa sejati, dan mereka hanya 4. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka tidak akan memiliki keuntungan sama sekali. Dengan cara ini, situasi tetap menemui jalan buntu sampai Ye Tianfei tiba. Ye Tianfei berjalan ke markas Xiao Liangguan selangkah demi selangkah dengan tangan di belakang punggungnya. Tuan Muda Ye, itu kamu. Bukankah kamu pergi ke kehampaan lain? Kapan kamu kembali? Tuan Xiao Liangguan sangat gembira saat melihat Ye Tianfei. Dia merasakan bahwa Ye Tianfei di depannya adalah badan asli, bukan kloningan. Tuan, saya menerima berita bahwa orang-orang dari kubu Guardian membuat masalah di Void ke-8 kita lagi, jadi saya kembali untuk melihatnya. Senior, saya akan berurusan dengan orang-orang ini terlebih dahulu, dan kita akan bicara nanti. Ye Tianfei menjawab sambil tersenyum. Kemudian Ye Tianfei melihat keempat dewa sejati dari kubu Guardian dan berjalan selangkah demi selangkah. Nak, siapa kamu? Mengapa saya merasa bahwa kalian sedikit tidak asing? Keempat dewa sejati dari kubu Guardian melihat Ye Tianfei berjalan dengan angkuh ke arah mereka, dan mereka langsung marah. Salah satu dari mereka berteriak. Dia adalah Ye Tianfei, anak laki-laki yang dikenal sebagai nomor 1 di Void ke-8. Saya memiliki aura badan jiwanya, dan itu cocok. Tiba-tiba, salah satu dewa sejati mengenali Ye Tianfei. Ye Tianfei sedang tidak ingin berbicara dengan keempat dewa sejati, dan langsung melakukan teknik jiwa dari klan hantu reinkarnasi. Tak lama kemudian keempat dewa sejati itu merasakan kantuk yang kuat,
badan jiwa mereka bergerak, dan mereka jatuh koma. Kemudian badan jiwa mereka dimurnikan dan secara paksa dicap dengan tanda kekuatan jiwa Ye Tianfei. Sekarang giliranmu. Ye Tianfei melihat para dewa virtual di pasukan Kam Pelindung, dan kemudian Ye Tianfei terus menggunakan sihir jiwa untuk mengubah semua dewa virtual ini menjadi klonnya sendiri. Kemudian dengan perintah Ye Tianfei, keempat dewa sejati dari Kam Pelindung memimpin pasukan Kam Pelindung untuk meninggalkan kuil Xiaoliang dan kembali ke markas. Tuan Ye, apa yang terjadi? Bagaimana orang-orang di Kam Pelindung ini bisa mendengarkan perintahmu? Tuan. Kuil Xiaoliang sedikit tertegun dan tidak percaya ketika dia melihat bahwa pasukan Kam Pelindung benar-benar mematuhi perintah Ye Tianfei dan pergi. Senior, jangan khawatir, mereka semua akan menjadi orang-orang kita sendiri di masa depan. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Tentu saja, Ye Tianfei tidak akan pernah memberitahu siapapun alasan spesifiknya. Metode Tuan Ye benar-benar luar biasa. Kepala kuil Xiaoliang menghela napas. Dia tidak melanjutkan bertanya. Dia tentu mengerti bahwa setiap orang memiliki peluang dan rahasia mereka sendiri, dan yang terbaik bagi orang luar untuk tidak bertanya dengan santai. Kemudian, Ye Tianfei meninggalkan kuil Xiaoliang dan pergi ke markas besar Kam Pemulih. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei tiba di markas besar Kam Pemulih. Karena Ye Tianfei memiliki beberapa klon yang telah tiba di sini terlebih dahulu, Ye Tianfei tahu apa yang terjadi di sini begitu dia mendekati markas besar Kam Pemulih. Ternyata ketika selusin dewa sejati yang dikirim oleh Ye Tianfei datang ke markas besar Kam Pemulih, mereka melihat bahwa di markas besar Kam Pemulih, seorang pria dan 4 dewa sejati sedang bertarung dengan sengit, dan pemimpin Kam Pemulih memimpin sejumlah besar orang dari Kam Pemulih untuk bertarung melawan orang-orang dari Kam Pelindung. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan tidak ada pemenang untuk saat ini. Kemudian selusin dewa sejati yang dikirim oleh Ye Tianfei menggunakan beberapa cara untuk menekan orang-orang dari Kam Pelindung sehingga mereka tidak dapat melawan. Keempat dewa sejati di Kam Penjaga melihat begitu banyak dewa sejati tiba-tiba muncul, dan mereka tidak berani bertarung lagi. Mereka semua mundur, dan kemudian kedua belah pihak menyiapkan formasi mereka dan saling berhadapan di sana. Senior, apa yang terjadi? Apakah para dewa sejati ini juga orang-orang kita? Kepala suku melihat lebih dari 10 dewa sejati yang dikirim oleh Ye Tianfei dan bertanya kepada pria itu dengan heran. Tidak, mereka bukan orang-orangku, mereka dikirim oleh Ye Tianfei. Nah, sekarang krisis telah teratasi, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Pria itu melihat lebih dari 10 dewa sejati yang dikirim oleh Ye Tianfei dan menjawab, lalu berdiri di sana dan tidak berkata apa-apa. Apa, lebih dari 10 master ini dikirim oleh Master Ye? Kepala suku sangat terkejut ketika mendengar kata-kata pria itu. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei tiba. Master Ye, kapan kamu kembali? Apakah para master ini benar-benar dikirim olehmu? Kepala suku menghampiri Ye Tianfei begitu melihatnya. Dia mengenali bahwa ini adalah badan asli Ye Tianfei sekilas. Orang-orang ini memang dikirim olehku. Ye Tianfei mengangguk. Kemudian Ye Tianfei pertama-tama menatap pria yang berdiri di depan Kam Pemulihan. Orang ini sangat kuat, setidaknya dia adalah dewa sejati. Tapi aku tidak bisa merasakan alam dan kekuatannya yang akurat. Aku tidak tahu siapa dia dan mengapa dia membantu Kam Pemulihan. Hun Lao segera mentransmisikan suaranya. Kurasa aku mungkin tahu asal-usulnya. Jangan khawatir, dia pasti salah satu dari kita. Jawab Ye Tianfei. Ye Tianfei telah mengetahui dari klonnya apa yang terjadi di sini sebelumnya, dan tahu bahwa pria itu ada di pihak Kam Pemulihan. Kemudian, Ye Tianfei menatap keempat dewa sejati di Kam Pelindung, dan tanpa berkata apa-apa, dia langsung menggunakan sihir jiwa untuk menyerang lautan jiwa keempat dewa sejati ini. Segera setelah itu, keempat dewa sejati ini menjadi klon Ye Tianfei. Kemudian, Ye Tianfei mengubah semua dewa virtual di Kam Pelindung menjadi klonnya. Kemudian, Ye Tianfei membiarkan keempat dewa sejati memimpin Kam Pelindung untuk pergi. Sepertinya dia seharusnya menggunakan semacam teknik jiwa untuk mengendalikan 4 dewa sejati dari kubu Guardian. Metode ini agak menakutkan, mirip dengan warisan rahasia klan jiwa kuno. Pria yang berdiri di depan kubu restorer telah memperhatikan setiap gerakan Ye Tianfei. Ketika dia melihat bahwa 4 dewa sejati dari kubu Guardian benar-benar mematuhi perintah Ye Tianfei dan dengan patuh membawa orang-orang pergi,
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut secara diam-diam. Senior ini, terima kasih atas bantuanmu. Ye Tianfei datang ke depan pria itu dan berkata, Tuan Ye, memang benar bahwa bertemu lebih baik daripada mendengar. Bagus, lakukan pekerjaan dengan baik dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Kubu Guardian adalah musuh bersama kita. Pria itu berkata sambil tersenyum. Tentu saja, Ye Tianfei mendengarkan kata-kata pria itu dan lebih yakin akan identitasnya. Sepertinya dia dikirim oleh dua orang guru yang kita temui di Void ke-6 sebelumnya. Aku tidak menyangka mereka sudah bersiap di Void ke-8. Objek yang mereka dukung di Void ke-8 seharusnya adalah Kam Restorer. Hun Lao sudah menebak asal-usul pria di depannya. Ini hal yang bagus. Kedua senior mengirim orang ke Void ke-8 untuk mendukung Kam Restorasi. Di masa depan, Void ke-8 akan lebih percaya diri dalam melawan Kam Guardian. Ye Tianfei menjawab melalui transmisi suara. Ya, dengan campur tangan mereka, Void ke-8 telah mendapatkan kekuatan lain untuk melawan Kam Guardian. Hun Lao mengangguk. Baiklah, Tuan Ye, karena Anda telah kembali ke Void ke-8, krisis Void ke-8 telah teratasi. Namun, Anda harus ingat bahwa perang antara kita dan Kam Guardian baru saja dimulai. Kekuatan keseluruhan Kam Guardian sangat kuat, lebih kuat dari yang Anda kira, jadi Anda tidak boleh menganggapnya enteng. Namun, Anda tidak perlu terlalu stres. Kam Guardian sangat kuat, dan kita juga tidak lemah. Selama kita bersatu, kita tidak perlu takut pada Kam Guardian. Pria itu berkata kepada Ye Tianfei. Senior, saya mengerti. Saya tidak pernah takut pada Kam Guardian. Saya tidak pernah takut sebelumnya, dan saya tidak akan pernah takut di masa depan. Suatu hari nanti saya akan menghancurkan Kam Guardian. Ye Tianfei mengangguk dan menjawab. Hahaha. Lumayan, Tuan Ye, Anda adalah salah satu talenta muda terbaik yang pernah saya lihat. Saya yakin Anda akan memiliki perkembangan yang lebih besar di masa depan. Pria itu tertawa setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei. Tuan Ye, kekuatan keseluruhan Kam Restorasi kita telah meningkat pesat dengan bantuan senior ini. Kepala suku juga sangat senang melihat pria itu sangat mengagumi Ye Tianfei, dan berkata kepada Ye Tianfei. Baiklah, sekarang krisis di Kam Pemulih telah teratasi, saya akan membawa sekelompok orang untuk melanjutkan pelatihan. Kekuatan Kam Pemulih saat ini masih jauh dari cukup untuk melawan Kam Pelindung, jadi dalam kurun waktu berikutnya, tugas terpenting Kam Pemulih adalah terus meningkatkan kekuatannya. Pria itu berkata kepada kepala suku. Senior, harap tenang, saya pasti akan menyampaikan perintah Anda, sehingga setiap anggota Kam Pemulih kita akan bekerja keras untuk berlatih dan meningkatkan kekuatan mereka. Kepala suku dengan cepat menjawab. Kemudian, Ye Tianfei meninggalkan markas besar Kam Pemulih dan pergi ke markas besar Istana Dewa Bunga. Segera setelah itu, dia tiba di markas besar Istana Dewa Bunga. Markas besar Istana Dewa Bunga sebelumnya diserang oleh sekelompok pasukan Kam Pelindung. Ketika situasinya paling kritis, tiba-tiba lebih dari selusin Dewa Sejati datang dan berdiri di depan pasukan Istana Dewa Bunga, menghadapi pasukan Kam Pelindung. Menghadapi belasan Dewa Sejati yang tiba-tiba muncul, pasukan dari kubu pelindung tidak berani mengambil tindakan. Setelah Ye Tianfei tiba di markas Istana Dewa Bunga, dia menaklukkan 3 Dewa Sejati di Kam Pelindung dan menjadikan mereka kloningannya, lalu menaklukkan semua dewa virtual di Kam Pelindung dan menjadikan mereka kloningannya. Tuan Ye, terima kasih banyak. Jika belasan master yang Anda kirim tidak tiba tepat waktu, Istana Dewa Bunga dan Afang mungkin akan mendapat masalah. Cui Hong telah tiba di markas Istana Dewa Bunga. Ketika dia melihat Ye Tianfei datang, dia langsung melangkah maju untuk mengucapkan terima kasih. Master Istana Dewa Bunga juga melangkah maju untuk mengucapkan terima kasih kepada Ye Tianfei dan bersiap untuk menyelenggarakan jamuan makan untuk Ye Tianfei. Kalian berdua senior, kalian tidak perlu bersikap sopan. Sekarang krisis telah teratasi, saya masih memiliki sesuatu untuk ditangani. Kita akan berbicara secara rinci ketika kita punya waktu. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Tuan Ye, apakah Anda berencana untuk kembali ke 3000 dunia kecil sekarang? Sekarang setelah krisis telah teratasi, kami berdua akan kembali bersama Anda ke 3 dunia kecil untuk reuni yang menyenangkan. Kata Cui Hong. Tidak, saya berencana untuk pergi ke markas besar Kam Pelindung. Kata Ye Tianfei. Kemudian,
Ye Tianfei meninggalkan markas besar Istana Dewa Bunga dan segera datang ke markas besar Kamp Pelindung. Saat ini, di sebuah istana di markas besar Kamp Pelindung. Apa yang terjadi dengan Anda? Bukankah Anda setuju untuk memimpin orang-orang Anda untuk menghancurkan semua kekuatan yang terkait dengan Ye Tianfei? Mengapa kalian semua berlari kembali sekarang? Saya baru saja menerima berita bahwa kekuatan yang terkait erat dengan Ye Tianfei itu baik-baik saja sekarang. Seorang dewa sejati yang sempurna bertanya dengan marah. Dewa sejati yang sempurna ini telah duduk di markas besar. Dia melihat bahwa para penjaga yang telah dikirim sebelumnya, termasuk para dewa sejati yang memimpin tim, semuanya telah kembali. Kemudian dia menerima berita bahwa kekuatan yang terkait dengan Ye Tianfei semuanya utuh, yang membuatnya bingung dan marah. Selain dewa sejati yang sempurna ini, ada lebih dari 30 dewa sejati di istana ini. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah klon Ye Tianfei. Klon Ye Tianfei duduk di sana satu persatu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan ekspresi acuh tak acuh, yang membuat dewa sejati yang sempurna itu semakin marah. Bicaralah, apa yang terjadi? Aku harap kamu bisa memberiku penjelasan yang masuk akal. Dewa sejati yang sempurna itu meraung lagi. Namun, klon Ye Tianfei masih tidak menanggapi. Pada saat ini, Ye Tianfei sudah berjalan ke markas besar Kamp Penjaga. Sebelumnya, Ye Tianfei tidak hanya menaklukkan sekelompok dewa sejati, tetapi juga menaklukkan sejumlah besar dewa virtual sebagai klon. Dengan begitu banyak klon di sini, Ye Tianfei segera merasa seperti kembali ke wilayahnya sendiri ketika dia masuk. Faktanya, sebagian besar dewa sejati dan sebagian besar dewa virtual di markas besar ini adalah klon Ye Tianfei, yang memang dapat dianggap sebagai wilayahnya sendiri. Orang-orang di kubu Guardian itu pasti tidak akan mengira bahwa orang-orang yang mereka kirim ke Eight Void pada akhirnya akan menjadi orang-orangmu. Hun Lao berkata sambil tersenyum. Ya, aku akan menggunakan klon-klon ini untuk membantuku menjaga Eight Void di masa depan. Ye Tianfei mengangguk dan berkata, bersambung.